Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, langsung saja untuk pembahasan yang pertama, yaitu pengertian akidah akhlak kepada orang tua. Akhlak berasal dari kata bahasa Arab yaitu akhluk. Akhluk yang mempunyai arti watak, tabiat. Secara istilah akhlak menurut Ibnu Maskawi, akhlak adalah sebuah keadaan bagi jiwa yang mendorong ia melakukan tindakan-tindakan dari keadaan itu tanpa melalui pikiran dan pertimbangan. Sedangkan yang dimaksud kedua orang tua adalah ibu bapak, baik itu dari keturunan nasab ataupun susunan, baik keduanya orang muslim ataupun kafir. Termasuk juga kedua orang tua adalah nenek dan kakek dari kedua belah pihak. Menurut Ad-Durjani, birrul walidaini adalah menghormati dan berbakti kepada kedua orang tua. Menurut Imam As-Syafi'i, birrul walidaini adalah berbakti kepada orang tua baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Menurut Muhammad Abdul, birrul walidaini adalah taat kepada apa-apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua dalam kebaikan. Menurut Ibnu Qayyim, birrul walidaini adalah berbakti kepada kedua orang tua semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa disimpulkan bahwa akhlak kepada orang tua adalah menghormati dan menyayangi mereka, berdua dengan sopan santun, berbakti kepada keduanya dalam keadaan hidup dan dalam keadaan sudah meninggal. Yaitu yang kedua, adab terhadap guru. Guru merupakan orang tua kedua kita. Mereka lah yang berjasa dalam mendidik kita setelah orang tua. Ilmu yang kita peroleh saat ini tidak lepas dari peran seorang guru. Seorang yang dapat membedakan baik dan buruknya karena ilmu. Islam meletakkan ilmu yang di atas yang lainnya, dan Islam juga mengingatkan derajat orang tua berilmu dibandingkan yang lain. Sebagai sabda Rasulullah SAW yang artinya Ummah al-Bili berkata bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, kelebihan orang alim atas ahli ibadah seperti kelebihan atas orang yang paling rendah di atas kamu. Kemudian baginda bersabda lagi, sesungguhnya para malaikat dan penduduk langit dan bumi hingga semut dalam lubang serta ikan bersolawat berdoa untuk orang-orang mengejar kebaikan kepada manusia. Rawahu Imam Tirmizi. Selain itu, biasanya orang tidak memiliki banyak waktu untuk mengerjakan sebagai macam ilmu kepada anaknya. Maka dari itu peran guru adalah mengajarkan berbagai macam ilmu. Setelah hormat dan taat kepada orang tua, setiap muslim wajib hormat dan menghargai gurunya, karena gurunya merupakan peran yang sangat penting dalam mendidik kita. Oleh karena itu, sudah seharusnya seorang siswa menghargai, menghormati gurunya. Adapun dalil nakli perintah hormat kepada adab kepada orang tua dan guru, yaitu yang pertama, adab terhadap orang tua. Diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim suatu ketika Abu Hurairah menghadap Nabi SAW karena ibunya menolak untuk masuk Islam. Maka ia meminta Nabi mendoakan supaya ibunya masuk Islam. Sehingga pulanglah ia ke rumah, dan ibunya ternyata baru saja mendapat hidayah. Lalu berkata, wahai Abu Hurairah, aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Kedua orang tua merupakan sebab adanya manusia. Keduanya telah merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan mereka.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan hamba-hambanya berbakti kepada orang tua, bahkan memposisikan bakti pada orang tua setelah tauhid pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Man sarahu ayyumat lahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi falyabarra walidayhi wal yasil rahimahu." Yang artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada kedua orang tuanya dan sambunglah tali silaturahim. Hadis riwayat Al-Haythami. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Rahima anfu summa rahima anfu summa rahima anfu qila man ya Rasulullah?" Qala man adraka abawaihi indal kibari ahaduhuma aw kilahuma falam yadkhul jannah. Yang artinya, hinalah ia dan hinalah ia. Lalu ada yang bertanya, "Siapa wahai Rasulullah?" Beliau menjawab, yaitu orang yang mendapatkan orang tuanya sudah tua, salah satunya atau kedua-duanya, tetapi ia tidak masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Oleh karena itu, wajib bagi setiap muslim berbakti kepada kedua orang tuanya dan bergaul dengan baik, yaitu mencintai dan sayang kepada kedua orang tua. Dan kedua, mentaati kedua-duanya. Yang ketiga, menanggung dan menafkahi kedua orang tua. Dan yang keempat, menjaga perasaan keduanya dan berusaha membuat ridho orang tuanya dengan perbuatan dan ucapan. Yang kelima, tidak memanggil orang tuanya dengan namanya. Yang keenam, tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahulinya dalam berjalan. Tidak mengutamakan istri dan daripada kedua orang tua, dan mendoakan keduanya baik mereka masih hidup ataupun yang sudah wafat. Berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua sudah tiada. Yang ke-10, tidak mencaci maki kedua orang tua. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci maki orang tuanya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa daya orang yang mencaci maki orang tuanya?" Beliau menjawab, "Ada. Mencaci ayah orang lain, kemudian orang tersebut membalas mencaci maki orang tuanya. Ia mencaci maki ibu orang lain, lalu itu membalas mencaci maki ibunya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Yang ke-11, tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua demi sopan santun. Yang ke-12, menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak seperti labaik, siap, atau baiklah. Jangan sampai kita mengucapkan nanti saja. Jangan, itu dosa besar. Ke-13, bersikaplah rendah hati dan lemah lembut kepada kedua orang tua, seperti melayani mereka, menyuapi makan dengan tangan bila keduanya tidak mampu, dengan mengutamakan keduanya di atas diri dan anak-anaknya. Yang ke-14, tidak mengungkit-ungkit kebaikanmu kepada kedua orang tua maupun pelaksanaan perintah yang dilakukan olehnya. Sepertinya berkata,
aku beri engkau sekian dan sekian, dan aku lakukan begini kepada kamu berdua, karena perbuatan itu tidak bisa mematahkan hati. Ada yang mengatakan menyebut-nyebut kebaikan itu bisa memutuskan hubungan. Dan yang terakhir, janganlah ia memandang kedua orang tua dengan pandangan sinis bermuka cemberut kepada duanya. Sosok guru tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita. Mulai kita dari kecil sampai kita dewasa, kita akan bertemu terus dengan sosok guru. Seseorang yang dikukuh dan ditiru ini menyalurkan ilmu pengetahuannya kepada murid-muridnya, agar mereka menjadi seseorang yang dapat berkarya sesuai dengan bakat, prestasi, dan kualitas yang dimilikinya. Dengan peran beliau, guru yang sangat besar dalam kehidupan kita, maka guru wajib harus dihormati oleh kita. Dalam Islam pun ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam bersikap selaku murid terhadap gurunya. Di antaranya adalah yang pertama, menghormati dan menghargainya. Hal ini sebagaimana sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya, bukan dari golongan kami mereka yang tidak menghormati yang tua dan tidak menyayangi yang kecil, dan mengetahui hak orang yang alim dan tidak mengetahui hak orang yang alim. Yang kedua, tidak mencari-cari kelemahan dan kesalahannya. Yang ketiga, tidak menghibahnya atau membicarakan yang dia tidak senangi, bahkan membelanya ketika dihibah oleh orang lain. Yang keempat, mendoakannya dari kejauhan, semoga pahala atas ilmu yang sudah beliau guru yang disalurkan kepada kita, semoga bermanfaat di dunia wal akhirat. Yang kelima, mengambil manfaat dari kebaikan sang guru dan tidak mencontohnya andai kata beliau melakukan kesalahan atau kekhilafan. Yang keenam, menisbatkan ilmu yang ia ajarkan kepada kita, karena hal itu mengangkat kedudukannya di mata manusia. Yang ketujuh, menjaga adab berbicara dan diskusi dengan beliau guru. Yang kedelapan, taat kepada guru. Kita dalam semua perkara kecuali perkara yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, bertutur katalah dengan lemah lembut dan penuh rendah diri kepada guru kita. Kesembilan, meminta izin kepada guru kita untuk bertanya atau pergi dari majelis, memberi salam kepada guru apabila berjumpa di jalan, dan senantiasa hormat kepadanya. Kesepuluh, memberi perhatian besar dalam pengajaran guru dengan sopan dan senantiasa dalam keadaan tenang, rendah hati di hadapan guru. Dengan rendah hati, maka ilmu yang beliau sampaikan bisa masuk ke dalam hati kita, ke dalam pikiran kita. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.